Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan lagi kajian kita atau tadabbur kita yang pada hari ini memasuki surat yang ke-47, surat Muhammad, ayatnya ayat 12 sampai dengan ayat 19. Saudara-saudara para pemirsa Kreweng Aji Channel yang berbahagia serta kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga saudara-saudara yang pada saat ini sedang menderita sakit, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala segera mengangkat penyakitnya dan memberikan kesembuhan, sehat walafiat kembali kepada saudara-saudara. Juga saya berdoa semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala segera memberikan jalan keluar dan solusi yang terbaik bagi saudara-saudara yang pada saat ini tengah menghadapi masalah yang berat, persoalan yang rumit. Juga kepada saudara-saudara yang pada hari ini tengah berulang tahun, saya mengucapkan selamat berulang tahun. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan umur yang panjang, yang barokah. Saya juga mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada saudara-saudara yang telah berkenan memberikan subscribe kepada channel Kreweng Aji ini. Semoga dengan demikian channel Kreweng Aji ini tetap dapat hidup dan berkembang, tetap eksis untuk mengkaji dan mentadaburi Al-Quran ini sebagai pedoman hidup kita semua. Saya juga berdoa semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberikan keselamatan, kesehatan, kebahagiaan, ketenteraman lahir dan batin, dan juga selalu melimpahkan rezekinya kepada kita semuanya. Saudara-saudara, marilah kita lanjutkan tadabbur kita kali ini. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha yudkhilul ladina amanu wa amilus solihati jannatin tajri min tahtihal anhar waladina kafaru yatamatta'una wa ya'kuluna kama ta'kulul an'amu wan naru maswallahum. Wa ka'ayna min qayatin
rajatka ahlagnahum fala nasira lahum afaman kana ala bayyinatin min rabbihi kama zuyyina lahu syu'u amalihi wa dhaba'u ahwa'ahum masyalul jannati allati u'idal muttaqun fiha anharum min ma'in ghairi asin wa anharum min labanin lam yadaghayyar ta'muhu wa anharum min khamril ladatil syaribin wa anharum min asalin musyafa walahum fiha min kulli syamarati wa maghfiratum min rabbihim kaman huwa khalidu fin nari wa suqu ma'an hamimman faqata am'a'ahum wa minhum man yastami'u ilaik hatta idza kharaju min indika qalu lil ladina utul ilma madza qala anifa ulaika alladzina dhaba Allahu ala qulubihim wa dhaba'u ahwa'ahum walladzina ihtadaw zadahum hudaw wa atahum ta'wahum fahal yang duruna illa sya'ata an ta'udiyahum ba'atah faqad ja'a asra'u faqad ja'a asraduha fa'anna lahum idza ja'athum tikarahum fa'lam annahu la ilaha illallahu wastaghfir li dambika walil mu'minina wal mu'minat wallahu ya'lamu mutaqallabakum wa mashwaakum Shadaqallahul adzim. Artinya atas nama Allah yang Maha Pemurah, yang Maha Pengasih. Sesungguhnya Allah akan memasukkan
memasukkan orang-orang yang beriman dan berbuat kebaikan dalam surga yang di dalamnya mengalir sungai-sungai. Dan orang-orang yang kafir bersenang-senang dan makan seperti makannya binatang ternak. Dan tempat tinggal mereka ialah neraka. Dan banyak sekali kota yang lebih kuat daripada kota yang telah mengusir engkau. Kami membinasakan mereka, maka tidak ada penolong bagi mereka. Lalu apakah orang yang mempunyai tanda bukti yang terang dari Tuhannya sama seperti orang yang ditampakkan indah kepadanya perbuatannya yang buruk dan mereka mengikuti hawa nafsu mereka. Perumpamaan surga yang dijanjikan kepada orang-orang yang bertakwa di sana adalah sungai-sungai dari air yang tidak berubah menjadi busuk. Dan sungai-sungai dari susu yang tidak berubah rasanya. Dan sungai-sungai dari anggur yang lezat rasanya bagi orang-orang yang meminum. Dan sungai-sungai dari madu yang dibersihkan. Dan di sana mereka akan mendapat segala macam buah-buahan dan perlindungan dari Tuhan mereka. Samakah itu dengan orang yang menetap di neraka dan diberi minuman air yang mendidih, maka terpotong-potonglah ususnya. Dan di antara mereka ada yang mau mendengarkan kepada engkau sampai tatkala mereka keluar dari sisi engkau, mereka berkata kepada orang-orang yang diberi ilmu, apakah yang baru saja ia katakan? Itulah orang-orang yang Allah telah menyegel hati mereka dan mereka mengikuti hawa nafsu mereka. Dan orang-orang yang mengikuti petunjuk, ia memberi tambahan petunjuk kepada mereka dan menganugerahkan ketakwaan kepada mereka. Apakah yang mereka nantikan selain saat yang akan datang kepada mereka dengan tiba-tiba? Kini tanda-tandanya telah datang, tetapi bagaimana mereka akan mendapat
peringatan mereka jika saat itu datang kepada mereka. Maka ketahuilah bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, dan mohonlah perlindungan bagi dosa engkau dan bagi kaum mukmin pria dan kaum mukmin wanita. Dan Allah mengetahui mundar-mandir kamu dan menetap kamu di suatu tempat. Saudara-saudara para pemirsa Kereweng Aji channel yang berbahagia, serta kaum mukminin wal mukminat rahimakumullah. Demikianlah arti dan makna surat Muhammad, surat nomor 47, ayatnya ayat 12 sampai dengan ayat 19. Artinya atau penjelasannya adalah sebagai berikut. Penjelasan pada ayat 13. Kota yang mengusir Nabi suci Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah kota Mekah, dan dihancurkannya kekuatan mereka diramalkan di sini dengan kata-kata yang terang sekali bahwa pada waktu kekuatan dihancurkan, penduduk kota Mekah tidak dibinasakan, dan Nabi suci Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam tidak menghukum mereka karena dosa mereka dan karena penindasan mereka terhadap kaum muslimin. Mereka diperlakukan dengan kasih sayang, sampai begitu kasih sayang hingga sejarah dunia tidak dapat mengemukakan contoh yang lainnya lagi tentang perlakuan penuh kasih sayang semacam itu terhadap suatu umat yang telah menindas yang ditaklukkannya. Jadi yang dimaksud kehancuran mereka ialah kehancurannya kekuatan mereka. Penjelasan pada ayat 15. Hendaklah diingat bahwa gambaran surga seperti yang diberikan di sini bukanlah menyebutkan kenikmatan surga yang sebenarnya, karena kenikmatan surga yang sebenarnya adalah kenikmatan yang mata belum pernah melihat, telinga belum pernah mendengar, dan belum pernah terlintas dalam hati manusia. Ini adalah riwayat hadis Bukhari pasal 59 nomor 8. Adapun kenikmatan surga yang disebutkan di sini seterang-terangnya disebut sebagai perumpamaan.
sebagai contoh untuk menunjukkan bagaimana rupanya kenikmatan surga itu. Ini adalah contoh lain tentang digunakannya maghfirah di dalam Quran suci, sekedar untuk menunjukkan bahwa kata itu bukanlah berarti pengampunan dari dosa, melainkan perlindungan dari dosa. Di antara macam-macam kenikmatan surga yang akan dinikmati oleh para penghuninya ialah maghfirah. Sudah terang bahwa orang hanya dapat masuk surga setelah dosanya diampuni jika mereka dahulu mempunyai dosa. Tidak masuk akal sekali bahwa orang berbuat dosa di surga. Penjelasan pada ayat 18 yang dimaksud saat ialah saat tumpas mereka dan dihancurkannya kekuatan mereka. Yang diuraikan seterang-terangnya dalam ayat-ayat sebelumnya. Tanda-tanda tentang itu telah tampak karena mereka telah melihat sendiri bagaimana Islam setiap hari bertambah maju dan bagaimana usaha mereka untuk membendung kemajuan Islam itu selalu berakhir dengan kegagalan. Berikutnya penjelasan pada ayat 19. Menurut ayat ini bukan saja Nabi suci Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, melainkan pula setiap orang mukmin diperintahkan supaya berdoa kepada Allah Ta'ala untuk diberikan perlindungan dari dosa bagi diri mereka sendiri dan bagi semua kaum mukmin, baik pria maupun wanita. Ini penjelasan lebih luas, lebih lanjut dapat dilihat di dalam tafsir nomor 2194 dan tafsir nomor 2307. Saudara-saudara para pemirsa Kereweng Aji Channel yang berbahagia serta kaum mukminin wal mukminat yang dirahmati Allah Ta'ala, demikianlah kajian dan tadabbur kita pada hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua di dalam rangka meningkatkan iman dan takwa serta amal perbuatan baik kita. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekilapan saya. Billahi taufik wal hidayah. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.